فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai an-nasikh wal mansukh, yaitu mengenai hukum, sebuah hukum dihapus dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita wajib mengamalkan penghapus tersebut. Dalam artian sebuah lafaz manakala dihapus, maka yang dihapus tersebut ditinggalkan, kemudian penghapusnya itulah yang kita amalkan. Karena penghapusnya tidaklah apa? Tidaklah disyaratkan melainkan harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Sekarang kita masuki halaman yang ke-54. Qala Asy-Syaikh Al-'Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, aqsamun nasakh, pembagian-pembagian penghapusan ini. Yang qasimun nasakh bi'tibari an-nassi wal mansukh, bi'tibari an-nassi al-mansukh ila salat aqsam. Penghapusan itu ditinjau dari dalil yang dihapuskan terbagi menjadi 3 bagian. Tahu itu ya? Terbagi menjadi berapa? 3 bagian. Jadi penghapusan itu ditinjau dari dalil yang dihapus, itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal, yang pertama, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafdhuhu, yaitu dalil yang dihapus hukumnya tapi masih tetap lafadznya, tersisa lafadznya gitu. Hukumnya dihapus tapi lafadznya masih ada gitu maksudnya. Paham soal ini ya? Wa hadha huwal katsiru fil Qur'an. Yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran. Hukumnya yang dihapus, tapi lafadznya masih ada. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Masalah apa di antara kemarin itu? Khamr, ya kan? Pengharaman khamr kan bentuknya kan melalui maratib, tahapan-tahapan. Pertama dulu halal, kedua ada peringatan, ketiga juga ada ultimatum, yang keempat barulah apa? Dilarang, haram. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum. Misal contohnya ayatul musabarah. Nah, 2 ayat yang berkaitan masalah al-musabarah, perintah untuk saling bersabar. Masalah ya? Nah, wa huma qauluhu ta'ala, dan kedua ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, itu akan bisa mengalahkan 200 musuh. 200 orang kufar. Paham ya itu ya? Naam. Nusikha hukmuha, hukumnya dihapus biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan pada kalian. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya ada sifat kelemahan pada kalian, dalam artian lemah, kalian enggak mampu gitu loh. Akhirnya apa, dengan apa menghapusnya? Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika kalian, atau jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar, itu akan bisa mengalahkan apa? 200. Kalau ini mungkin, dalam artian sama-sama banyaknya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, cuman ini 200 ini 100. Kan seimbang walaupun tidak terlalu jauh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah. Dan jika ada pada kalian 1000 kaum muslimin yang mereka tentunya bersabar, akan bisa mengalahkan 2000 musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala biidznillah, dengan seizin Allah taala. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah taala bersama orang yang sabar. Nah, sekarang di sini ada nasikh wa mansukh atau enggak? Ada. Ada penghapus dan ada yang dihapus. Yang dihapus yang mana? Yang dihapus ayat yang sebelumnya tadi. Yang awal mulanya kalau ada 120 orang
itu bisa mengalahkan apa? 200, 100, 200. Paham ya? Nah, kalau 20 orang bisa mengalahkan 200. Tapi ternyata setelah diperhatikan lemah kaum muslimin. Akhirnya apa? Dihapus diganti dengan ayat yang selanjutnya, yaitu kalau seandainya 100 orang itu bersabar bisa mengalahkan 200. Paham misalnya ya? Kalau ada 1000 orang yang bersabar bisa mengalahkan 2000. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya masih ada enggak kira-kira dalam Al-Qur'an? Jelas masih ada. Tapi hukumnya tidak. Yang pertama ini hukumnya sudah tidak berlaku. Yang kedua ini yang berlaku. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah? Berikutnya. Wa hikmatun naskhil hukmi duna lafzi. Wa hikmatu naskhil hukmi duna lafzi. Hikmah tujuan menghapus hukumnya bukan lafadznya. Maksudnya hukumnya yang dihapus tapi lafadznya masih ada. Hikmahnya apa tujuannya? Baqa'u sawabi tilawah. Masih tetapnya adanya pahala bacaan. Jadi kalau kita baca masih dapat pahala walaupun hukumnya enggak berlaku. Itu termasuk hikmahnya tujuannya. Baqa'u sawabi tilawah. Tetap adanya pahala membaca atau pahala bacaan tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena pahala baca Al-Qur'an banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. La naqul alif lam mim harf. Kita tidak mengatakan alif lam itu harf. Nah, tapi apa? Walakin naqul alif harf wal lam harf wal mim harf. Menunjukkan bahwasanya semuanya masing-masing dapat pahala di situ. Paham ya? Satu huruf aja dapat pahala. Naam. Wa tadhkirul ummah bi hikmatin naskhi, dan juga memberikan peringatan kepada umat tentang hikmahnya tujuan penghapusan tersebut. Hikmahnya apa hikmahnya? Hikmahnya semula kan keberatan. 20 ngalahkan 100, ngalahkan 200 kan keberatan. Paham belum ini? Akhirnya kalau keberatan itu Allah telah hapus yang pertama itu dengan yang kedua, bahwasanya setelah melihat kok lemah, ada lemah dari kaum muslimin. Akhirnya Allah telah apa? Menyatakan penghapusan tersebut dengan firman-Nya apa tadi? Kalau seandainya ada pada kalian itu 100 bersabar itu bisa mengalahkan apa? 200. Kalau 1000 bersabar mengalahkan 2000. Menunjukkan bahwasanya dari yang berat menuju yang ringan. Itu hikmahnya. Nah, karena semua itu ada hikmahnya ya. Allah Taala ketika menghapus itu enggak membiarkan, tapi menggantikan yang lebih apa? Yang lebih bagus. Ima yang semula berat menjadi lebih ringan, ima yang semula ringan jadi berat, itu ada juga. Nah, barakallahu seperti itu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah kami menghapus sebuah ayat, na barakallahu fikum, atau meninggalkannya, melainkan kami akan menggantikan yang lebih bagus daripada ayat yang dibuang tadi atau yang dihapus tadi, atau yang semisalnya. Paham soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Asani yang kedua, jenis yang kedua. Manusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu. Yaitu dalil yang dihapus lafadznya, perhatikan ya, dalil yang dihapus lafadznya atau nas yang dihapus lafadznya, tapi masih apa? Hukumnya masih berlaku. Masih tetap ada hukumnya. Ka ayatul rajam, seperti ayat rajam. Dulu dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat rajam itu. Cuman lafadznya apa? Wallahu alam, yang masyhur. Perhatikan yang masyhur, tapi walaupun ada kritikan adalah apa? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Tapi ini muntakot, ada kritikan sini. Perhatikan Bapak ini. Ini yang masyhur. Yang masyhur adalah lafaz apa? Asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya. Paham ya? Orang tua, laki-laki ataupun perempuan sudah menikah tadi ya. Nah, ketika kedua-duanya berzina, farjumuhuma albattah. Maka lemparilah batu keduanya sampai mati. Paham ya? Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu azizun hakim. Dan Allah Taala zat yang maha bijaksana dan juga maha na'am barakallahu fikum perkasa. Nah, ini kenapa ini dikatakan yang masyhur tidak sahih? Dikarenakan tidak ada riwayat sahih yang menunjukkannya. Bisa dilihat dalam syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab ini, Al-Usul min Al-Usul. Kemudian ada unsur kritikan di situ. Berarti mafhumnya kalau yang zina itu anak muda enggak dirajam. Misalkan dia anak muda sudah menikah, paham ya? Anak muda yang sudah enggak gadis lagi atau tidak bujang lagi berzina. Karena enggak tua, berarti enggak dirajam kan? Lafadznya asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Tua enggak ini? Tua, syekh tua, syekhatu juga tua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama menyebutkan itu yang masyhur lafadznya tadi, yang masyhur tadi. Adapun kalau yang dikatakan sahih atau enggak, wallahu alam, yang jelas. Nah, kalau seandainya kita katakan sahih itu muntakot, ada kritikan di situ. Kritikannya apa? Berarti melazimkan nanti kalau misalkan yang berzina itu anak kecil atau umurnya masih muda, walaupun dia sudah enggak bujang atau enggak gadis lagi, enggak dirajam karena bukan orang tua.
Paham maksudnya itu? Lafaznya tua itu kan wasyekh. Padahal apa? Padahal hukumnya umum rajam itu. Laki-laki perempuan tua muda yang jelas dia sudah menikah ya, sudah enggak bujang, enggak gadis lagi, itu ketika berzina apa? Dirajam, dicambuk 100 kali. Oh, ya bayangkan tuh. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian kalau seandainya yang berzina itu adalah laki-laki perempuan tua atau muda tapi masih gadis dan masih bujang, diapain? Dicambuk 100 kali kemudian apa? Diasingkan setahun. Itu enggak mandang tua muda. Tapi kalau ayat itu kan dohirnya seakan-akan apa? Tua saja. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Nah. Kita lihat sini. Faqad sabata fi shahihain. Sungguh telah datang dalam hadis sahihain riwayat Bukhari Muslim min hadis Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abul Abbas, mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat. Nah, beliau ini umurnya masih muda tapi beliau terkenal ilmunya sangat apa? Luas. Dan juga termasuk perawi hadis yang apa? Yang sangat banyak. Paham ya? Al-muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Itu semuanya yang meriwayatkan hadis yang paling banyak. Di antaranya apa? Di antaranya siapa di antaranya? Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas ini. Wa Anasun wal Habru. Habr siapa habr ini maksudnya? Abdullah bin Abbas. Artinya al-muqsiruna fi riwayatil athar. Siapakah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis ini? Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah kemudian Ibnu Umar. Wa Anasun kemudian Anas bin Malik. Wal Habru Abdullah bin Abbas. Kal Khudri Abu Sa'id al-Khudri. Wa Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin. Paham itu ya? Nah, itu bagus sekali pantunnya kalau bisa dihafal. Mudah, pendek, singkat. Mudah bagi yang dimudahkan menghafalnya. Paham ya? Paham ya salah ya? Nah, syahidnya mana? Syahidnya ini hadisnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang digelari dengan apa? Mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat yang waktu itu memang berkah daripada doanya Rasulullah apa itu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas dalam perkara agama dan ajarilah ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Nah, Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abu Hafsin Al-Faruq qala, beliau berkata, kana fima anzalallahu ayat ar-rajam. Dahulu termasuk ayat yang Allah Taala turunkan adalah ayat rajam. Fa qara'naha wa aqalnaha wa wa'aynaha. Kemudian kami membacanya dan kami memahaminya serta kami memahaminya. Wa'ayna itu artinya sama dengan fahimnaha. Aqalnaha juga fahimnaha sama. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, karena orang memahami dengan akalan itu. Paham belum ini? Nah, bukan mengakali ya, bukan mengakalinya bukan, tapi memahaminya. Kalau ngartikannya kami membacanya dan mengakalinya itu keliru. Paham ya? Kami memahaminya dan kami memahami, kami membacanya dan kami memahaminya. Wa wa'aynaha, wa'ain juga sama. Wa'ayai juga memahami. Nah. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Waktu itu Rasulullah merajam, kemudian kami pun juga merajam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhsha in tala bin nas, maka aku khawatir jika waktu berjalan panjang di hadapan manusia, zamanun, maksudnya zaman datang waktu yang panjang gitu di hadapan manusia, an yaqul qail, ada orang yang berani mengatakan, wallahi mana najidur rajam fi kitabillah, demi Allah kita tidak menjumpai ayat rajam dalam Al-Qur'an. Memang enggak ada kan? Enggak ada, sudah dihapus lafadznya. Hukumnya masih berlaku. Fayadillu bi tarki fariidatin anzalaha Allah. Akhirnya mereka pun sesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya. Wa innar rajama fi kitabillah haqqun ala man zana. Dan sesungguhnya rajam itu dalam Al-Qur'an telah benar adanya terhadap orang yang berzina. Idza ahsana minar rijal wan nisa, apabila dari kalangan laki-laki dan perempuan, barakallahu fikum wa hafizakumullah, ahsan maksudnya sudah beristri atau bersuami, wa qamatil bayyinah, kemudian tegak hujjah, tegak bayyinah, tegak burhan, bukti, au kana al-hubal, atau dia itu hubal, hamil, au al-i'tiraf, atau mengaku aku berzina. Artinya tegak bukti, mendatangkan apa bukti, berapa itu? Arba' syuhada, ya kan? 4 saksi. Kalau tidak mampu memberikan 4 saksi, bagaimana tuduhan tersebut? Yang nuduh dicambuk enggak? Cambuk. Kalau enggak enak sekali. Paham ya, dicambuk.
samanuna jaldah. Cambukannya itu 80 cambukan. Nuduh kamu berzina ya. Buktinya mana buktinya? Pokoknya kamu berzina. Datanglah bukti 4 orang saksi. Enggak bisa cambuk, malah kena cambuk dia. Allah musta'an. Paham ya? Nah, harus datangkan 4 saksi. Nah, barakallahu fikum, 4 saksi yang terpercaya itu. Bisa dilihat kisahnya dalam surat An-Nur. Paham ya? Surat An-Nur itu ya. Surat An-Nur. Nah. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi tiga perkara yang sebagai bukti tadi ya. Tegak hujjah, qamatul bayyinah, tegak apa? Tegak bukti, ada buktinya. Ada buktinya menyaksikan dan syuhudnya para saksinya ada. Pertama, tegakkan rajam nanti. Atau kanal hubal. Atau sudah terlanjur hamil. Otomatis kan ada kecurigaan di situ. Dari mana anak ini? Kalau enggak dari zina misalkan. Awil itiraf ngaku. Itiraf mengaku, datang ke qadhi, datang ke pemerintahan, aku berzina. Nah, ngaku. Udah. Hukum asalnya kalau ditegakkan syariat ya dirajam. Nah, barakallahu fikum. Wa hikmatun naskhil lafdzi dunal hukmi, dan tujuan atau hikmah dihapuskannya lafaz tapi bukan hukumnya. Yang dihapus lafaznya ini hukumnya enggak dihapus. Ikhtibarul ummah, untuk menguji umat ini fil amal, untuk beramal. Menguji umat ini dalam beramal bima la yajiduna lafdzahu fil Qur'an. Ini ujian besar ini. Untuk menguji umat ini apa? Di dalam beramal dengan perkara yang mereka tidak menjumpai lafaznya dalam Al-Qur'an. Kok sini, dalam Al-Qur'an enggak ada lafaznya kok. Kalau dia tuh istilahnya menentangkan malah enggak beramal dia. Padahal jelas gitu loh. Dalam hadis juga ada diterangkan untuk masalah rajam itu. Tapi kalau mereka yang menentangkan dalam Al-Qur'an enggak ada kok. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Wa tahqiqu imanihim, dan fungsinya adalah untuk mewujudkan, untuk merealisasikan, mewujudkan keimanan mereka bima anzalallahu ta'ala, dengan apa yang Allah telah turunkan. Nah, aksa halil yahud, sebaliknya atau kebalikan daripada keadaan orang Yahud, alladzina hawalu kitma nasr rajam fit Taurah. Kisahnya ma'ruf. Nah, kisahnya ma'ruf ya. Nah, kebalikan dari keadaan orang Yahud yang mereka berupaya, hawalu itu berupaya berusaha kitma, untuk menyembunyikan nasr rajam. Dalil atau nas rajam, mengenai rajam fit Taurah, dalam Taurat. Kisahnya orang Yahud itu. Tangannya mana tangannya? Diletakkan tangannya. Tangannya diletakkan pas ayat rajam itu. Paham ya? Setelah diangkat ternyata benar fa idza bihi ayat rajam. Irfa, setelah angkat tangannya ditanya seperti itu. Kisahnya apa itu? Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam itu dulu, na'am barakallahu fikum, semula dia adalah apa? Orang Yahudi tapi masuk Islam. Berarti ya? Na'am barakallahu fikum, itu kisahnya ma'ruf itu. Nanti bisa dilihat syarahnya itu, syarah apa? Syarah Al-Usul min Al-Usul yang syarah oleh al-mu'allif sendiri, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam, Abdullah bin Salam itu Al-Yahudi, tapi setelah itu apa? Setelah itu kan beliau masuk Islam dan bagus Islamnya. Oh ya, ternyata apa? Ternyata tangannya diletakkan ini. Diletakkan, enggak ada kok ayat rajam dalam Taurat itu. Tangannya begini. Setelah angkat tangannya, diangkat ternyata fa'idah bi ayat rajam. Mau nipu dia. Paham ya? Katanya enggak ada. Karena ada ayat rajam. Nah, barakallahu fikum. As-salisu yang ketiga, manusikha hukmuhu wa lafdhuhu, dua-duanya dihapus. Lafadznya juga dihapus. Paham ya? Dalil yang dihapus hukumnya dan lafadznya. Itu yang ketiga ya. Kanaskhi asri ar-rad'a, seperti dihapuskannya 10 kali susuan as-sabiq yang telah terdahulu, yang telah lewat di hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sudah kita lewati kemarin. Hadis Aisyah ummul mukminin itu. Dulu kan termasuk yang diturunkan dalam Al-Qur'an apa? Nah, 10 kali nyusu atau 10 kali susuan ini untuk bisa diharamkannya menjadi mahram. Paham ya? Paham itu ya? 10 kali. Mau ya 10 kali nyusu sampai kenyang tapi ya. Nah itu dihapus enggak itu? Dihapus, lafadznya juga dihapus, hukumnya juga dihapus. Akhirnya menjadi berapa? 5 khamsur rad'at. Nah, barakallahu fikum, yuharrimna, bisa membikin atau menjadikan mahram. Wa yanqasimun naskhu bi'tibari nasikh ila arba'ati aqsam. Sekarang penghapusan itu sendiri ditinjau dari an-nasikh, dalil yang menghapuskan. Paham ya? Penghapusan itu ditinjau dari dalil yang menghapuskan. Itu ada 4 jenis atau 4 macam. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kan ada dalil, kemudian terjadi penghapusan. Yang menghapuskan itu apa? Terbagi menjadi berapa? 4. Nah, dihapus dengan apa gitu loh. Al-awal pertama, naskhul Qur'an bil Qur'an. Penghapusan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa misaluhu ayata al-musabarah. Contohnya ada 2 ayat berkaitan masalah musabarah, nah dorongan atau
Nah, barakallahu fikum anjuran untuk bersabar di hadapan musuh itu. Paham ya? Nah, itu kan masih ada lafadznya. Hukumnya juga walaupun hukumnya enggak berlaku tapi masih ada lafadznya. Tapi yang dihapus apa? Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an dihapus dengan dalil dari Al-Qur'an itu. Apa maksudnya ya? Naam. Barakallahu fikum seperti kemarin yang itu yang apa? Nah, fal ana bashiruhunna itu juga termasuk. Fal ana bashiruhunna. Nah, maka sekarang boleh kalian berhubungan badan dengan mereka. Ini mengenai pas dalam artian apa? Nah, ayat mengenai Ramadan ya, mengenai puasa Ramadan. Karena waktu itu, nah yang namanya puasa itu mereka kalau sudah malam itu apalagi tertidur lalu bangun sudah enggak boleh makan lagi sampai besok. Awal mulanya seperti itu. Tapi ternyata kan dihapus. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar itu. Minal fajar menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya bebas kalau malam hari silakan itu. Nah, malam hari silakan mau makan, mau minum, mau apa saja silakan. Tapi kalau sampai fajar, setelah itu batal fajar enggak boleh lagi. Masalah itu ya. Nah, fajar ini pun fajar apa? Fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Kalau fajar ada dua. Fajar kadzib sama fajar apa? Shadiq. Fajar kadzib itu kalau di ufuk bagian timur dilihat itu ada semacam cahaya putih tapi hilang lagi. Putih hilang lagi. Itu namanya fajar kadzib namanya. Kalau fajar shadiq dia hilang dia. Ada cahaya putih tiba-tiba putih sampai terang pagi. Nah itu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yang kedua, as-tsani naskhul Qur'an bis sunnah. Menghapus dalil dari Al-Qur'an dengan as-sunnah. Walam ajid lahu misalan saliman. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dan aku tidak menjumpai contoh yang selamat dari kritikan untuk masalah ini. Berarti apa? Apalagi kita gitu loh. Paham ya? Nah, apalagi kita Syekh aja enggak tahu kok. Dalam arti masalah seperti ini kan perkara yang berhati-hati enggak sembarangan itu loh. Nah. As-salis yang ketiga, naskhus sunnah bil Qur'an. Menghapus dalil dari as-sunnah dengan Al-Qur'an. Berarti ya? Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an juga. Yang kedua, dalil apa? Dalil Al-Qur'an dihapus dengan as-sunnah itu enggak ada contohnya yang selamat dari kritikan. Yang ketiga, menghapus dalil as-sunnah, menghapus dalil yang ada pada as-sunnah dengan Al-Qur'an. Wa misaluhu naskhu istiqbali Baitul Maqdis as-sabit bis sunnah. Contohnya adalah apa? Penghapusan menghadap kiblat waktu itu, menghadap apa? Menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat waktu itu kan yang telah tetap dengan as-sunnah. Waktu itu mereka salatnya menghadap mana? Baitul Maqdis. Nah, Masjidil Aqsa. Dihapus dengan apa? Istiqbalil Ka'bah as-sabit biqouli ta'ala, dengan menghadap apa? Menghadap ke Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin. Yang telah tetap dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkanlah wajahmu atau palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, palingkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena kiblatnya kaum muslimin sudah. Nah, ini dihapus apa? Nah, sudah pindah ke Masjidil Haram atau Ka'bah tersebut. Ini dihapus apa maksudnya? As-sunnah dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya ya? Ar-rabi' yang keempat, naskhus sunnah bis sunnah. Ini juga banyak. Menghapus dalil as-sunnah dengan as-sunnah juga. Paham itu ya? Misalnya qaulu sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyarati kuntu nahaitukum anin nabidhi fil aw'iyah fashrabu fima syi'tum wa la tashrabu muskira. Nah, dulu aku melarang kalian meminum nabid yang ada pada bejana-bejana. Berarti ya? Nah, fashrabu, maka sekarang minumlah fima syi'tum, pada apa yang terserah kalian, minumlah terserah kalian. Wala tashrabu muskira, tapi jangan kalian minum dalam keadaan memabukkan. Berarti ada qayyidnya. Minumnya silakan, boleh minum nabid enggak masalah, halal. Tapi jangan sampai menunggu 3 hari ke atas ya. Dikhawatirkan memabukkan nanti. Kalau sudah memabukkan nanti masuk dalam apa? Kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan itu haram. Paham ya? Nah, baik bentuknya tablet, kapsul, atau bentuknya cairan, atau bentuknya udara, misalnya dihirup misalkan, atau misalnya itu haram. Masuk dalam kullu muskirin haramun. Setiap yang apa? Yang memabukkan itu adalah haram, sehingga nanti masuk dalam pembahasan qiyas. Nabid itu haram kenapa? Dikiaskan kepada khamr. Ilahnya apa ilahnya? Ilahnya iskar, mabukkan. Dan dalilnya mana dalilnya? Kullu muskirin haram. Ini caranya gitu. Masuk dalam apa? Qiyas. Karena qiyas nanti ada syaratnya, harus ada asalnya, sumbernya.
ada far'nya, cabangnya, ada sebabnya, ada dalilnya. Nah, barakallahu fikum itu nasnya. Paham salat ya? Ewa. Hikmatun naskhi sekarang. Tujuan hikmah penghapusan ini apa? Lin naskhi hikamun muta'addidatun minha. Untuk penghapusan dalil ini ada hikmah-hikmah atau tujuan-tujuan yang sangat banyak. Minha di antaranya mura'atu masalihil ibad, menjaga kepentingan-kepentingan hamba, bitasri'i ma huwa anfa' lahum, dengan mensyariatkan perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka. Paham ya? Dengan mensyariatkan apa? Ma huwa anfa' lahum, dengan mensyariatkan perkara-perkara yang lebih bermanfaat untuk mereka, fi dinihim wa dunyahum, baik dalam agama mereka maupun dalam dunia mereka. Paham soal ini ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Seperti yang pertama tadi. Semula 20 ngalahkan berapa? 200. Kan keberatan seperti itu. Nah, ketika dihapuskan yang itu diganti yang berikutnya, 100 mengalahkan 200, lebih ringan enggak? Nah, itu kepentingan hamba. Nah. Yang kedua, at-tatawwur fi tasyri' hatta yablugha al-kamal. Atau tatawwur, perkembangan. Paham ya? Perkembangan atau berkembangnya dalam mensyariatkan hingga sampai mencapai kesempurnaan. Paham ya? Tatawur, berkembang gitu loh. Berkembang di dalam mensyariatkan hingga apa? Hingga mencapai kesempurnaan. Masalah apa ini contohnya? Khamr tadi. Masalah khamr dulu apa dulu? Boleh, setelah boleh peringatan. Setelah peringatan ada ultimatum juga di situ. Dalam artian ada batasannya. Boleh mabuk kalau ketika enggak salat. Paham ya? Semula dulu kan boleh, ya kan? Wa min samaratin nakhili wal a'nabi, apa itu? Naam. Apa dalam ayat itu? Wa min samaratin nakhili wal a'nabi apa? Tattakhiduna minhu sakaron. Itu lafaznya ya. Nah, barakallahu fikum. Dan dari buah-buahan kurma dan juga anggur, maka kalian pun menjadikan darinya apa? Sakaron, itu khamr. Semula ini dulu halal awalnya. Paham ya? Kemudian setelah itu datang ayat yang berikutnya lagi mengenai apa? Mengenai hal tersebut, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Mabuk boleh tapi jangan melatih salat itu loh. Paham ya? Masih ada unsur-unsur batasan di situ. Kemudian setelah itu apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, barakallahu fikum. Atau itu yang sebelumnya ya. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang perjudian dan juga apa? Khamr. Kemudian qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Paham ya? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tetap dikasih tahu. Dua-duanya itu ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian barulah turun ayat yang terakhir itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itu. Yang ketiga, ikhtibarul mukallafin bisti'dadihim, menguji orang-orang yang dibebani syariat ini bisti'dadihim agar mereka bersiap-siap liqabuli tahawul, untuk menerima at-tahawul, perpindahan min hukmin, dari suatu hukum ila akhar, kepada hukum yang lain, waridahum bidzalik, dan agar mereka persiapan untuk ridha dengan keputusan tersebut. Ini kan perlu perhati-hati. Paham ya? Misalkan dulu nah barakallahu fikum, karena kiblatnya awalnya ke Baitul Maqdis, ya kan? Untuk mengarah ke ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah kan perkara yang mungkin berat ya bagi orang yang terbiasa itu. Akhirnya apa seperti itu? Persiapan gitu loh. Dalam artian untuk mereka itu agar bersiap-siap menerima perpindahan dari itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, ikhtibaru al-mukallafin biqiyamihim. Nah, menguji orang-orang yang dibebani syariat biqiyamihim, dengan perbuatan mereka, atau agar mereka mengerjakan biwadhifatis syukri, dengan apa? Pekerjaan syukur. Idza kana naskhu ila akhaf, apabila penghapusannya itu mengarah kepada yang lebih ringan. Semula berat. 20 ngalahkan berapa? 200. Paham ya? Akhirnya diperingan 100 bisa melawan 200. 1000 melawan 2000. Berarti lebih ringan kan, ke arah ringan kan? Wa wadhifatus sabr idza kana naskhu ila asqal. Ini. Dan juga apa? Pekerjaan atau tugas untuk bersabar. Paham ya? Untuk mengerjakan tugas bersabar ini apabila penghapusannya kepada yang berat. Dulu kan halal khamr. Ringan itu? Ringan. Kemudian datang lagi datang sampai diharamkan khamr. Berat enggak? Berat. Bagi orang itu berat. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu sabar. Paham soalnya ya?
Dengan ini berarti kita selesaikan pembahasan masalah an-nasikh wal mansukh dan sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum hafizakumullah. Idza ja'al lafdhu an-nasikh wa ja'al lafdhu al-mansukh, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, wajaba al-amal bin nasikh, na'am duna al-mansukh. Apabila datang lafaz yang lafaz itu adalah penghapus, kemudian datang juga lafaz yang dihapuskan, maka wajib kita beramal dengan penghapusnya dan bukan beramal dengan yang dihapus. Barakallahu fikum. Naam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.